Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqil Qur'an war rasul wa sahbihi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa kahrat dahirin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para habaib, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, beliau Al-Habib Aqil bin Saleh Al-Attas, dan juga Al-Habib Imran bin Saleh Al-Attas, Al-Habib Ja'far Al-Kaf, Khadimul Maulid Al-Habib Hamid bin Saleh Al-Attas, serta para habaib lainnya tidak bisa Al-Bagir sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua dan para alim ulama Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, Allah selalu berikan istiqamah menuntun kita sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, bisa berkumpul bersama-sama, khususnya bersama para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perkumpulan ini tidak diragukan lagi bahwasanya perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang akan memberikan manfaat kepada kita di dunia ataupun nanti di akhirat. Sebagaimana para alim ulama mengatakan, majalisul khair taj'alukal khair walau anta minal ashrar. Perkumpulan-perkumpulan baik akan menjadikan dirimu baik walaupun dirimu termasuk orang yang jelek. Wa majalisul syarr taj'aluka syarr walau anta minal akhyar. Adapun perkumpulan-perkumpulan yang jelek akan menjadikan diri kalian jelek walaupun hakikatnya diri kalian itu baik. Makanya tergantung perkumpulan kita hadirin. Jika kita terbiasa dengan berkumpul para habaib dan alim ulama, meskipun kita belum menjadi orang yang baik, maka kita akan digolongkan menjadi orang yang baik insyaallah. Apalagi kita berkumpul dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang sangat luar biasa. Bahkan diriwayatkan, diceritakan, memandang saja sudah mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, apalagi dengan perkumpulan dengan para habaib anak cucu Nabi Muhammad. Suatu ketika dahulu ada cerita hadirin, satu desa lama tidak diturunkan hujan, sehingga di desa tersebut diadakan sholat meminta hujan atau sholat istisqa. Berkumpul semua warga, mereka membawa hewan ternaknya, berkumpul di lapangan meminta kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di kampung tersebut. Selesai sholat, selesai berkumpul, salah satu dari kiai atau alim ulama tersebut mengangkat tangannya meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Akan tetapi hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa dari orang tersebut. Kemudian para warga ini protes sama Ustaz bisa deh turun di kabulna dulu mungkin. Sehingga datanglah seorang darwis wong sing katone biasa nantok, datang kepada Ustaz tersebut, kepada imam tersebut yang meminta doa, menawarkan dirinya, meminta izin
bahwasanya saya jarene tiyang niku kula njaluk izin agar kula pengen njaluk donga mani Gusti Allah ben warga teng mriki diparingi ujan kira-kira kepripun. Jarene ustaze nyong sing kelas ustaz be durung dikabul apa maning donga. Tapi apa orang salah wae ustaz, maksudnya nyong nyoba. Akhirnya orang tersebut diizinkan untuk berdoa, kemudian tangannya mengangkat meminta kepada Allah, Allahumma iski hadzan nas bihaqqi ma firras. Ya Allah, berikan hujan kepada mereka berkat keberkahan yang ada di kepalaku ini. Luar biasa hadirin. Setelah dia meminta doa kepada Allah, tidak lama setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan hujan kepada warga tersebut. Kemudian warga ini penasaran dengan doa yang dia minta. Orang yang kelihatannya biasa saja, dia minta, ya Allah berikan hujan kepada kampung ini berkat apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di kepalaku ini, maksudnya ini apa? Sehingga ditanyakan maksudnya ini. Naam, kata orang tersebut menjawab, iya, aku meminta kepada Allah berkat keberkahan yang ada di kepalaku ini, sebab mataku ini wahai ustaz, wahai alim, pernah memandang wali fulan, pernah memandang orang soleh fulan, pernah memandang habib fulan. Berkat keberkahan mata yang pernah memandang mereka semua, aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat keberkahan mata tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa yang dia minta, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di kampung tersebut. Makanya saya katakan tadi, memandang saja sudah sangat manfaat luar biasa, apalagi kita bisa berkumpul dengan mereka anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah takdirkan kita berkumpul dengan anak cucu Nabi Muhammad di dunia, kita dikumpulkan lagi bersama datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak berhenti-henti. Setiap waktu, setiap saat selalu diadakan, baik yang kelihatannya akbar ataupun yang tidak. Tapi perlu kita ketahui hadirin, semua maulid pasti akbar. Baik yang hadirnya sedikit atau banyak, pasti maulid itu akbar. Sebab yang dirayakan yaitu manusia termulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, momen seperti inilah untuk menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadirin, cinta yang kelihatannya tidak kasat mata, amrun khafiyun, perkara yang tidak kasat mata, tapi mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sebab pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, berceramah, tiba-tiba datang seseorang, kemudian mengangkat tangannya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah terheran-heran, ini orang nanyanya masalah kiamat. Biasanya ke pulau Panjenengan takone duitnya soalnya mirah. Kita takone jaloknya biasanya bib, cara amalannya bener rezekinya gampang bimen. Gini pengen urusannya duit baik. Nah ini meminta perkara tentang kiamat. Biasanya kalau sering ngamut kiamat, kepan ngoleh dunia kira ada abot, pengennya ibadah terus gini pengen. Nah ini bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat hadirin. Rasul kaget, Rasul berbalik tanya, ma'adatalah. Engkau ini bertanya tentang kiamat, apa yang telah engkau siapkan dengan kiamat tersebut? Dijawab oleh orang tersebut, la syai' ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan apapun ya Rasulullah. Inni uhibbullah wa inni uhibbur Rasul. Hanya saja aku mempersiapkan bahwasanya diriku ini ya Allah ya Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan berkat kecintaanku ini ya Rasulullah siap untuk menemui hari kiamat. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Engkau cinta kepada Nabi Muhammad, pasti engkau akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Engkau cinta dengan orang-orang yang zalim, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang zalim. Makanya hati-hati hadirin, memilih cinta ini hati-hati, jangan asal memilih cinta.
sebab cinta tersebut bisa menentukan kita nantinya. Sebagaimana dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Makanya kita harus hati-hati, kita biasakan hidup kita ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari cinta Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah hadirin, setiap keadaan yang kita biasakan ketika hidup kita, pasti nanti di akhir hayat kita akan mendapatkan seperti itu. Al-Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas Sahib Ratib mengatakan, kullu halatin turidu an tamuda pamuta alaiha falzamha, wa kullu halatin takrahu an tamuta alaiha fajtanibha. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas mengatakan, setiap keadaan yang kalian inginkan mati dalam keadaan tersebut, maka lazimilah, terusilah, istiqomahilah, sebab kalian akan dimatikan dalam keadaan tersebut. Wa kullu haladin, setiap keadaan yang engkau tidak mau mati dalam keadaan tersebut, jauhilah kalian. Makanya tergantung kebiasaan kita. Kalau insya Allah kita di hidup kita sering untuk hadir majelis, insya Allah kita nanti meninggal termasuk orang-orang yang mencari ilmu agama, termasuk orang-orang yang syahid untuk mencari ilmu agama, sehingga kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir hadirin, mudah-mudahan acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini, sebagaimana tadi dikatakan oleh guru kita Habib Hamid bin Shalih Al-Abbas, yang biasanya secara besar-besaran, secara umum karena wabah COVID dan juga untuk meminimalisir tidak ada penularan, sehingga diadakan secara seperti ini. Tapi yang penting hadirin ada istiqomah. Kita mungkin alhamdulillah bisa istiqomah, sebab hadirin perkara yang sedikit tapi kalau istiqomah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Perkara amal ya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Makanya alhamdulillah kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa istiqomah sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan untuk selalu istiqomah mengikuti para habaib, mengikuti anak cucu Nabi Muhammad SAW. Jika kita tidak bisa langsung membela Nabi Muhammad, tapi sekarang ada anak cucunya Nabi Muhammad. Jika kita tidak bisa langsung menggandeng Nabi Muhammad, kita bisa mengikuti anak cucu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat kecintaan kita kepada anak cucu Nabi Muhammad, keluarga besar Nabi Muhammad, pewaris Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad membalas cinta kita semua, dan mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.